31 Desember 1999, saat dunia berpesta, satu orang diam-diam mengubah sejarah. Seorang pria yang selama ini diremehkan oleh semua orang tiba-tiba memegang kendali atas Rusia dan tidak ada yang bisa menghentikannya sejak saat itu. Hari ini kita akan membahas sosok Vladimir Putin, salah satu pemimpin yang paling berpengaruh dan paling kontroversial saat ini. Pada tanggal 7 Oktober 1952, lahir seorang anak laki-laki bernama Vladimir Vladimirovich Putin. Keluarganya bukan siapa-siapa. Ayahnya seorang buruh pabrik, ibunya bertahan dari blokade Nazi di Perang Dunia Kedua. Putin kecil tumbuh di sebuah komunal apartemen. Bayangkan, satu gedung tua yang dihuni ratusan keluarga dalam berbagai kegiatan seperti berbagi dapur, toilet, dan sebagainya. Ruangannya sungguh sempit, lingkungannya keras, dan penuh persaingan. Di jalanan, dia bukan anak yang besar atau kuat, tapi dia belajar satu hal penting yang lebih cepat dari anak lainnya. Kalau kamu menang, kamu tidak boleh mundur. Bahkan kalau lawanmu lebih besar, ingat itu. Nah, prinsip ini dia bawa sepanjang hidupnya. Dia mulai belajar judo dan sambo yang merupakan seni bela diri khas Rusia. Dan disinilah dia menemukan sesuatu, yaitu disiplin, strategi, dan cara membaca lawan sebelum bergerak. Di usia 16 tahun, dia pergi ke kantor KGB, Badan Intelijen Soviet yang saat itu ditakuti dunia. Dia bertanya pada salah satu staf, "Bagaimana cara saya bisa bergabung KGB, Tuan?" Lalu staf itu berkata pada dia, "Selesaikan dulu nak kuliahmu, baru kamu bisa bergabung." Putin kemudian mengambil itu sebagai instruksi dan bukan lelucon. 1975, Putin lulus dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Leningrad dan tepat yang direncanakannya, dia berhasil bergabung dengan KGB. Selama bertahun-tahun dia bekerja dalam operasi intelijen domestik, tapi titik balik karirnya terjadi ketika dia dikirim ke Dresden, Jerman Timur. Di sana, tugasnya adalah merekrut agen, mengumpulkan informasi, dan melindungi kepentingan Soviet di negara satelitnya. Lalu pada tahun 1989, sesuatu yang tak terduga terjadi di Jerman. Tembok Berlin runtuh. Warga Jerman Timur menyerbu kantor-kantor rahasia, termasuk kantor KGB tempat Putin bertugas. Dia lantas menelpon Moskow untuk meminta bantuan, tetapi jawaban dari pihak Moskow adalah, "Mohon maaf, kami tidak bisa melakukan apa-apa. Moskow lagi sibuk." Momen itu membekas dalam dirinya. Putin menyaksikan secara langsung bagaimana sebuah imperium bisa runtuh dalam semalam. Bukan karena perang, tapi karena kehilangan kemauan dan kepercayaan diri. Dia bersumpah dalam hati, "Ini tidak boleh terjadi lagi. Saya akan mempertahankan Uni Soviet." Kemudian dia kembali ke Rusia. Ternyata saat itu KGB bubar dan Uni Soviet juga bubar. Rusia mulai masuk era kekacauan, yaitu era kepemimpinan Boris Yeltsin, di mana saat itu ekonomi Rusia hancur, oligarki tumbuh seperti jambu, dan rakyat biasa hidup dalam kemiskinan. Kejadian itu membuat Putin mencari celah baru. Kembali di Leningrad yang kini berubah nama menjadi Saint Petersburg, Putin mulai bekerja untuk pemerintah kota. Dia menjadi tangan kanan Anatoly Sobchak, wali kota Saint Petersburg kala itu. Di sini dia belajar cara berpolitik, cara bernegosiasi, dan cara bertahan di lingkungan yang penuh pengkhianatan. Lalu pada tahun 1996, Sobchak kalah pemilu. Banyak yang menyangka karir Putin berakhir di tahun ini, tetapi justru di momen itu orang-orang Moskow memperhatikannya. Mereka melihat satu hal yang langka dari Putin, yaitu seorang pejabat yang loyal, cerdas, dan tidak korup secara mencolok. Di tengah lautan korupsi Rusia pada tahun 90-an, Putin kemudian dipanggil ke Moskow. Tahun 1998, Putin ditunjuk sebagai Direktur FSB, penerus KGB. Setahun kemudian, dia menjadi Perdana Menteri Rusia, dan kemudian datanglah momen yang mengubah segalanya. Di tanggal 31 Desember 1999, tepat saat dunia merayakan pergantian milenium, Boris Yeltsin mengumumkan pengunduran dirinya secara mengejutkan ke publik. Новый век, новое тысячелетие. Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение, долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня
последний день уходящего века я ухожу в отставку. Dan menunjuk seseorang bernama Vladimir Putin sebagai presiden sementara Rusia. Saat itu usia Putin belum 48 tahun. Dia belum pernah memenangkan satu pun pemilu besar, tetapi secara tiba-tiba dia memegang kunci Kremlin. Dunia menatap Rusia dengan satu pertanyaan yang sama. Siapakah pria ini? Mengapa dia berani betul memegang kendali atas Rusia? Para analis barat bahkan tidak repot-repot mempelajarinya. Mereka sudah yakin bahwa orang ini tidak akan bertahan lama di pemerintahan Rusia. Tetapi Putin tidak butuh pengakuan dari mereka. Begitu dia duduk di kursi presiden, Putin bergerak cepat dan sistematis. Targetnya bukan sekedar menstabilitas ekonomi, tapi mengembalikan kejayaan yang hilang sejak Uni Soviet runtuh. Langkah pertamanya adalah menghilangkan para oligarki, pengusaha-pengusaha super kaya yang selama ini bebas menjarah aset negara, kini berhadapan langsung dengan Putin. Beberapa dijebloskan penjara, beberapa memilih kabur ke luar negeri. Lalu Putin berpesan kepada mereka semua, kalian hanya punya dua pilihan, ikutin aturan saya atau kalian angkat kaki dari negeri ini. Tidak ada seorang pun yang berani membantah pesan itu. Sementara itu, di awal 2000-an, harga minyak dunia melonjak tajam. Rusia sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia mendadak kebanjiran petrodolar. Cadangan devisa yang nyaris kosong di era Yeltsin dalam hitungan tahun berubah menjadi ratusan miliar dolar. Rakyat Rusia merasakan perbedaannya. Gaji mulai dibayar tepat waktu, pensiunan tidak lagi kelaparan, kelas menengah tumbuh untuk pertama kalinya dalam satu generasi. Popularitas Putin terus menembus angka yang hampir tidak masuk akal, yakni di atas 80%. Di panggung internasional, dia tampil sebagai negarawan yang diperhitungkan, paham cara membaca ruang diplomatik, tahu persis kapan harus tersenyum dan kapan harus diam. Tetapi di balik itu semua, ada satu keyakinan yang tidak pernah berubah sejak malam tembok Berlin runtuh, yakni Rusia harus kembali menjadi kekuatan besar dan tidak ada yang boleh menghalanginya. Lebih dari 2 dekade berkuasa, 4 presiden Amerika Serikat datang dan pergi. Sanksi demi sanksi telah dijatuhkan, isolasi diplomatik telah dilakukan, dan Rusia masih bergerak sesuai dengan keinginannya. Banyak yang mencoba memahami dia, banyak yang mencoba menghentikan dia. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri, dia pernah tidak dianggap oleh siapa-siapa, dan kini tidak ada satu pun pemimpin di dunia yang berani mengabaikan namanya. Vladimir Putin adalah bukti bahwa sejarah tidak selalu dibentuk oleh orang yang paling baik, tetapi oleh orang yang paling siap, paling sabar, dan paling berani untuk bergerak saat semua orang masih ragu.